Masalahnya mau peso di Unjalan. Astagfirullahaladzim. Tarsum, pelaku pembunuhan berujung mutilasi terhadap istrinya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terekam berjalan sambil membawa benda tajam di sekitar pos ronda di dekat rumahnya. Awalnya, tetangga Tarsum tak mengira bahwa Tarsum baru saja melakukan aksi keji terhadap sang istri. Warga desa Cisontrol kemudian geger saat tahu pelaku telah membunuh dan memutilasi sang istri. Ada informasi, udah ada informasi, saya langsung kembali ke sini, gitu, ke lokasi, gitu, ke tempat. Ternyata di tempat itu udah ada kejadian pas papasan sama si pelaku, gitu. Saya didik, katanya tolong ngurusin biar jadi orang yang benar, katanya yang baik, gitu. Tolong itu aja, gitu. Nah saya tanya, karena kecurigaan nggak biasanya dia menitipkan anak. Saya tanya, kamu mau kemana udah nitipin anak? Saya mau kerja. Peristiwa itu dilakukan di dekat rumahnya dan disaksikan oleh warga. Warga mengaku kaget dan panik. Mereka tidak ada yang menyangka pelaku yang kesehariannya sebagai bandar kambing nekat melakukan perbuatan keji itu. Warga mengatakan sebelum membunuh istrinya, pelaku sempat mau bunuh diri. Namun, aksi pelaku dicegah warga. Beliau itu seperti apa? Iya, rajin dia marah sama orang-orang juga biasanya. Jadi nggak nyangka sama sekali gitu. Memang aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Dagang itu kambing, jual beli kambing dianya. Masih sampai sekarang? Iya, masih. Anggota Inafis Polres Ciamis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Sementara pelaku diduga mengalami depresi akibat terbelit hutang. Proses pemeriksaan dihentikan karena kondisi kejiwaan dan emosi pelaku yang belum stabil. Pemeriksaan fisik setelah pelaku kami amankan, ditemukan beberapa goresan senjata tajam di lengan kiri dan juga ada tusukan benda tajam di betis sebelah kanan belakang. Judi slot yang dilakukan oleh anaknya sendiri ini gimana, Dan? Tentunya semua informasi yang berkembang kami akan tampung dan kami akan lakukan pendalaman. Jadi untuk hal tersebut kami belum bisa berbicara terlalu jauh, tapi semua informasi kami akan dalami. Dugaan depresi menguat dari laporan warga yang mengatakan pelaku sempat berupaya melukai diri sendiri usai membunuh istrinya. Selain memeriksa kejiwaan pelaku, polisi juga terus mendalami dugaan utang pinjol yang diduga menjadi penyebab pelaku depresi dan gelap mata. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Ciamis, Jawa Barat. Dede, selamat siang. Ini polisi menduga pelaku depresi karena terlilit hutang. Lalu bagaimana kondisi kejiwaan pelaku sebenarnya? Apakah pemeriksaan kejiwaan juga sudah dilakukan, Dede? Ya, baik Yan Rahman dan juga saudara. Saat ini memang kondisi pelaku masih ditahan di Mapores Ciamis yang secara terpisah ditempatkan di ruang sel isolasi khusus. Hingga kini memang pihak kepolisian perlu diinformasikan sudah 2 kali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, namun kondisi saat ini belum bisa memberikan keterangan yang seutuhnya. Kemudian memang rencananya saat ini tersangka Tarsum akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh tim psikiater yang didatangkan langsung dari Mapores dengan menunjuk salah satu dokter kejiwaan dari Ciamis dan Banjar. Rencananya memang jam pukul 1 siang ini tersangka akan dibawa untuk menuju ruangan khusus dan diperiksa secara tertutup di Mapores Ciamis, Jawa Barat. Kemudian juga awal motif pembunuhan yang dilakukan oleh Tarsum sebetulnya memang betul tadi itu ada terlilit hutang, desakan himpitan ekonomi yang membuat Tarsum emosi dan melakukan mutilasi terhadap istrinya. Sebelumnya Tarsum melakukan cekcok, terjadi cekcok dengan istrinya yaitu Yanti. Bahkan sebelum dibunuh atau dimutilasi, ini cekcok ini sempat ada salah satu saksi yang hingga ke saat ini
saksi tersebut belum bisa dimintai keterangan karena masih merasa trauma atau shock. Dan saat itu saksi menyatakan sebelumnya kepada pihak kepolisian atau kepada warga bahwa istri Yanti, yaitu korban, sempat dipukul kepalanya bagian belakang dan dengan balok, kemudian ketika jatuh dipukul bagian depan dengan kayu balok juga atau kayu bakar. Setelah itu pelaku mengambil pisau ke rumah dan memutilasi istrinya di pinggir jalan. Tepat saat itu warga melihat langsung bagaimana aksi pelaku sangat keji memutilasi istrinya sendiri. Dan memang informasi yang terjadi saat ini saya berdasarkan adanya beberapa dari warga, terutama ke pihak kepolisian sudah memeriksa 7 orang saksi. Berdasarkan keterangan yang didapat, pertama yaitu dari anaknya mengakui bahwa keluarga ataupun korban dan pelaku ini memiliki utang terhadap beberapa bank, juga perorangan, dan juga terhadap bosnya yang saat ini menjadi teman bisnis. Yang lebih parahnya lagi, itu berdasarkan informasi dari keterangan keluarga korban atau tetangga korban, bahwa perilaku si anaknya yang kini masih duduk di salah satu bangku sekolah, beberapa kali menjual sepeda motor atau menggadaikan sepeda motor kepada tetangga, dan saat itu korban dan pelaku sering menebus hasil gadaian atau motor yang digadaikan ke tetangga tersebut. Ini sudah terjadi beberapa kali. Nah, di sanalah mungkin timbul emosional dari pelaku terhadap istrinya karena si anak ini, perilaku anak ini sering dijaga atau dimanja oleh istrinya sendiri. Seperti itu Yan Rahman, berdasarkan informasi keterangan dari 7 orang saksi yang sudah diperiksa di pihak kepolisian. Baik, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa pemeriksaan kejiwaan baru akan dilakukan, artinya yang menyebutkan mengalami gangguan kejiwaan baru dugaan sementara begitu ya, Dede. Lalu bagaimana bila nantinya pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan? Proses hukumnya akan seperti apa ini, Dede? Ya, berdasarkan informasi yang kami lakukan dan dalami bersama jajaran kepolisian Polres Ciamis, kembali menyatakan kalau memang pelaku atau tersangka dinyatakan gangguan jiwa, ini rencananya pihak Polres dan psikologi akan membuat surat rujukan yang ditujukan ke rumah sakit jiwa di Jawa Barat, baik di Bogor ataupun di Bandung. Namun hingga kali ini memang dugaan-dugaan sementara saat ini pihak kepolisian masih menduga kejiwaan yang dialami oleh pelaku ini terlihat memang depresi berat. Namun terkadang si pelaku ini ketika dimintai keterangan terkadang nyambung, terkadang memberikan informasi yang sebenarnya, tapi ketika ditanyakan kenapa motif Anda membunuh istrinya, nah itu tidak bisa memberikan keterangan, dia langsung banyak biak. Bahkan ketika ditanya masalah utang piutang, pelaku juga sempat memberikan keterangan dengan jelas terhadap pihak kepolisian. Nah, pihak psikologi saat ini jam pukul 13.00 siang ini pihak psikologi sudah datang di Polres Ciamis untuk melakukan pemeriksaan. Namun pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup, tidak bisa diberikan terhadap awak media yang sudah standby dari pagi. Seperti Yan Rahmat yang dapat diinformasikan. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Dede Ibin melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat.